Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamie Natasha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bahaya dan pengertian resiko serta pengendalian bahaya dan resiko. Pengertian bahaya menurut ISO 45001 ialah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera dan sakit. Bahaya dapat mencakup sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya. Sementara pengertian resiko ialah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Contoh-contoh bahaya dan resiko yaitu bahaya listrik, seperti di pekerjaan elektrisi. Bahayanya yaitu kontak langsung dengan aliran listrik atau peralatan listrik berbahaya. Resiko, kebakaran, luka bakar, atau cedera serius. Contoh yang kedua, bahaya panas, seperti bekerja di bawah terik matahari. Bahayanya, paparan terhadap suhu tinggi yang dapat menyebabkan panas berlebihan. Resikonya seperti heat stroke, dehidrasi, atau kelelahan panas. Contoh yang ketiga, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi contohnya seperti posisi kerja yang buruk atau ergonomi yang tidak baik. Resikonya, cedera otot dan tulang belakang sakit, punggung, dan masalah ergonomi lainnya. Dalam konteks pengendalian resiko ketiga, langkah pertama adalah mengidentifikasi bahaya yang ada. Identifikasi bahaya adalah proses mengenali sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit di lingkungan kerja. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi potensi resiko yang berkaitan dengan bahaya-bahaya tersebut. Jadi, kita bisa mendapat potensi resiko setelah mengidentifikasi bahaya. Untuk hierarki pengendalian resiko adalah konsep yang digunakan dalam manajemen K3 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko-resiko yang ada. Ada 4 level utama dalam hierarki pengendalian resiko yang diurutkan berdasarkan tingkat efektivitas dan keutamaan, yaitu eliminasi atau menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya, substitusi, mengganti sumber, alat, mesin, bahan, material, aktivitas, area yang lebih aman, rekayasa teknik atau isolasi, memisahkan bahaya dari pekerja atau lingkungan kerja. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat pemisah fisik seperti pagar atau barikade, kontrol administratif, penerapan prosedur atau aturan kerja, latihan, dan pengendalian visual di tempat kerja. Yang kelima, peralatan perlindungan diri. Itu untuk melindungi tenaga kerja dari paparan bahaya atau resiko yang tinggi. Pengendalian bahaya dan resiko ketiga di pabrik makanan segar. Contoh yang pertama, eliminasi. Karyawan yang mengoperasikan mesin-mesin pengolahan makanan memiliki resiko kecelakaan akibat benda tajam atau gerakan mesin cepat. Pengendaliannya, investasi dalam mesin otomatis yang lebih canggih dengan sensor keselamatan dapat mengeliminasi resiko kecelakaan pada mesin. Contoh yang kedua, substitusi. Misalnya mengganti pisau potong tajam dengan peralatan yang lebih aman. Contoh yang ketiga, pengendalian rekayasa teknik. Pasang sistem pencahayaan yang baik di area kerja untuk mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh pencahayaan yang buruk. Contoh yang keempat, administratif. Seperti memberi pelatihan pada karyawan, menetapkan prosedur keselamatan, dan proses kerja yang jelas untuk setiap tugas dan pekerjaan yang melibatkan risiko, atau melakukan inspeksi rutin. Contoh yang kelima yaitu memberikan APD. Contohnya seperti masker, sarung tangan, cover kepala, alas kaki anti-slip. Sekian, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyebutan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih.